Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk mengkaji kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib, ya, ini pembahasan dari fikih madhab Syafi'iyah. Ikhwani fiddin, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah, kita telah membahas tentang at-tayammum. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini, dengan mengharap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang an-najasah, ini tentang najis dan cara membersihkannya atau cara menghilangkannya. Baik. Jadi najis dalam madhab Syafi'iyah ini terbagi menjadi 3. Nah, kita berikan gambaran umum terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam matan Abi Suja dan syarah dari Syekh Mustafa Buqa. Kita berikan gambaran terlebih dahulu tentang najis dalam pandangan fikih madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis yang mughalladhah. Ya, najis yang mughalladhah. Apa najis yang mughalladhah? Najis kelas berat. Ya, maknanya mughalladhah adalah najis kelas berat. Apa najis kelas berat ini? Ini menurut mazhab Syafi'iyah adalah anjing dan babi. Ya, anjing dan babi. Anjing dan babi ini kalau terkena tubuh kita atau pakaian kita atau tempat karpet misalnya di rumah kita ada anjing dan babi, maka ini termasuk najis yang mughalladhah, yang kelas berat. Kemudian cara membersihkannya adalah dicuci 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah. Ya, nanti insya Allah kita akan bacakan hadisnya yang menunjukkan bahwa najis mughalladhah, cara mensucikannya adalah dicuci 7 kali dan kemudian 1 kali dicampur dengan tanah. Ini yang mughalladhah, pakai dha ya, mughalladhah. Adapun yang kedua, barakallahu fikum, adalah najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Ya, najis kelas ringan. Apa itu najis kelas ringan? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Ya, najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang dia belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Kecuali ASI ibunya. Ya, atau ASI ya, air susu, entah itu ibunya atau dari ibu susuan, pokoknya dia cuma makannya ASI doang. Ya, maka najis mukhaffafah ini cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air. Ya, jadi airnya itu dipercikkan. Nah, nanti kita akan jelaskan pula, ya. Kita jelaskan bagaimana nanti ya apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok para ulama Syafi'iyah menggolongkan ada najis yang mukhaffafah. Cara mensucikannya dengan memercikkan air. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ada najis yang mutawassithah. Mutawassithah. Jadi najis yang mutawassithah ini yang selain mughalladhah dan mukhaffafah. Ya. Ini mutawassithah, kelas menengah, najis kelas menengah. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan. Ya, kecuali mani.
apa yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Ya. Apa maksudnya keluar dari dua jalan? Kencing, ya, kemudian kotoran, BAB, ya. Demikian juga madhi. Ya, madhi itu najis ya. Madhi itu najis. Ya. Kemudian jangan dikira nggak najis ya. Makanya oral seks itu haram. Kenapa? Karena ketika seorang wanita dia melakukan oral seks, ya itu dia makan najis, nggak boleh, haram. Baik. Yang pertama, yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Ya, mani nanti ada pengecualian. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu mani yang mengering itu tidak dibasuh, tapi cuma dikerik. Nah, cuma dikerik. Jadi dia bukan najis, ya, bukan najis. Kemudian yang kedua, darah dan nanah. Darah dan nanah, ya, kecuali dalam kadar yang sedikit. Darah dan nanah kecuali dalam kadar yang sedikit. Ya. Darah misalnya nyamuk, ya, antum tepuk nyamuk tak, nah itu bukan najis ya, kecuali dari darahnya sedikit. Ya. Demikian juga nanah, ya, nanah itu sebenarnya juga dia bagian dari darah, ya, darah yang membusuk. Maka ini adalah najis. Ya. Sebagian ulama mengecualikan darah yang keluar dari diri sendiri. Kalau darahnya itu keluar dari diri sendiri, nah ini nggak najis. Darah yang jadi najis itu kalau dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal, bukan dari diri sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga adalah bangkai, kecuali hewan laut dan belalang. Ya, kecuali hewan laut dan belalang. Nanti ada dalilnya. Kemudian yang ke berapa? 1. Yang mutawassithah 1, 2, 3. Keempat, khomer. Khomer dalam mazhab Syafi'iyah itu najis ya. Khomer dalam mazhab Syafi'iyah itu najis. Kemudian ditambahkan juga oleh sebagian ulama dalam fikih manhaj fikih manhaji disebutkan bahwa termasuk susu dari hewan yang tidak boleh dimakan, susu keledai. Ya, susu keledai ini juga najis. Susu keledai ini juga najis. Nah, cara mensucikannya najis mutawassithah ya adalah dengan mengguyurkan air sehingga hilang bekas najis tersebut. Ya, diguyur air sampai hilang bekasnya. Kalau mukhaffafah tadi dengan apa? Dipercikkan. Nah, ini bedanya dengan mutawassithah. Kalau najis yang mutawassithah ini hendaknya diguyurkan air sehingga hilang bekasnya. Adapun najis yang berupa khobar, ini cara menghilangkannya ya adalah dengan diubah secara natural menjadi cuka. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Ya, nanti ada pembahasannya. Baik, ini bentuk-bentuk najis atau apa-apa saja yang dianggap najis dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kesimpulannya bahwa najis dalam mazhab Syafi'i itu terbagi menjadi 3, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Dan ketiga macam ini memiliki cara membersihkan yang berbeda-beda. Baik, ini gambaran umum ya. Sekarang kita coba bahas penjelasan dari Abu Suja dan juga dari Syekh Ad-Doktor Mustafa Bugha hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun illa mani. Ya. Pasal, setiap cairan yang keluar dari 2 jalan ini najis kecuali mani. Kecuali mani. Ya. Nah, kita baca dulu yang ini. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa semua cairan yang keluar dari 2 jalan ini najis. Rawal Bukhari an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Hadisnya adalah dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas
bahwa Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau tabarraz, ya, lihajatihi. Kata Syekh Mustafa Bugha, tabarraza lihajatihi ay kharaja ilal baraz wa huwa al-fadha liyaqdiya hajatahu min baulin aw gha'id. Tabarraza lihajatihi artinya beliau keluar menuju baraz. Baraz artinya al-fadha, tanah lapang. Liyaqdiya hajatahu min baulin aw gha'id, untuk menunaikan hajat beliau, baik itu kencing atau BAB. Kencing atau BAB. Nah, barakallahu fikum, zaman dulu orang itu kalau buang air kecil ya dia menyepi, ya, cari tanah lapang yang bukan jalan, kemudian buang air di sana. Ya, buang air di tempat tersebut, ya. Ini asal kata al-tabarraz. Tabarraz artinya kharaja ilal baraz wa huwa al-fadha. Ini dia keluar ke tanah lapang untuk menunaikan hajatnya. Baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan hajatnya. Ataituhu bima'in fayaghsilu fihi atau fayaghsilu bihi. Maka aku pun mendatangi beliau dengan membawa air yang kemudian beliau pakai untuk mencuci. Ya, ini fayaghsilu bihi atharul kharij min qubul awid dubur. Itu untuk mencuci, ya, bekas-bekas yang keluar dari dari kubul, ya, dari farji, dan juga dari dubur, ya. Jadi beliau mencuci bagian tubuh beliau yang terkena bekas kencing atau bekas BAB beliau. Baik, ini yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari dua jalan ini merupakan najis, yang dicuci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala warawal Bukhari wa Muslimun an Ali radhiyallahu anhu qala. Demikian juga hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Ya. Aku adalah seorang laki-laki yang madza'an. Madza' kata Syekh Mustafa Bugha, ya, kathiru khurujil madhi. Itu seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Ya. Dan madhi itu sendiri ma'un asfaru raqiqun yakhruju minadz dzakari, ya, ghaliban inda thawran asy-syahwah. Inda thawran asy-syahwah. Adapun madhi itu sendiri adalah air yang berwarna kuning, encer, keluar dari zakar, dari penisnya laki-laki, ghaliban inda thawran asy-syahwah. Ya, kebanyakannya ketika bergejolaknya syahwat. Nah, ya, kalau syahwatnya lagi bergejolak, ya, mungkin disentuh oleh sang istri atau semisalnya, ya, biasanya ada cairan yang keluar. Itu namanya madhi. Ini perlu tahu ini antum ya, ikhwah, ya. Nanti berkeluarga, misalnya antum sudah berkeluarga, kemudian sebelum waktu sholat, ya, bercanda dengan istri, bersentuhan dengan istri, yang itu periksa dulu. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan madhinya keluar. Karena madhi itu keluarnya itu tidak disadari. Beda dengan mani. Ini mani kan ada rasanya, ada rasa enaknya. Kalau madhi keluarnya nggak ada rasa enaknya. Jadi dengan bergejolaknya syahwat itu keluar madhi. Ya, maka kalau ingin sholat itu madhinya dicuci dulu, ya. Celananya diganti atau dicuci dulu. Jangan dipakai untuk sholat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena najis. Madhi termasuk najis. Nah, kembali ke hadisnya Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kuntu rajulan madza'an. Dahulu aku adalah seorang laki-laki yang banyak madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok Ali kok malu? Langsung bertanya kepada Nabi. Karena Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi beliau malu nanti ketahuan sama Nabi kalau dia banyak madzanya. Oh, ternyata mantuku ini, ya, orang yang banyak madhinya. Nah, Ali merasa malu. Sehingga beliau, ya, fa amartul Miqdad ibn Aswad fasa'alahu, maka aku pun memerintahkan
Fa amartu al-Miqdad ibn Aswad fasa'alahu, aku pun memerintahkan Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala fihi wudu, ya, maka wajib baginya untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa madhi itu najis. Nabi SAW memerintahkan dia untuk berwudu. Artinya wudumu batal kalau keluar madhi. Naim wali Muslim wa yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia cuci dzakarnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa madhi najis. Nabi memerintahkan untuk mencuci dzakarnya, mencuci penisnya. Wa yatawadda, dan hendaknya dia berwudu. Dulu barakallahu fikum, ya, namanya madhi najis, ya. Makanya oral seks, ya, yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap pria ini haram hukumnya. Kenapa? Karena itu tadi thauran asyahwah, ini menyebabkan keluarnya madhi, ya, bergejolaknya syahwat menyebabkan keluarnya madhi. Nah, kalau dia melakukan oral seks maka madhinya akan tertelan. Baik. Nah, kemudian yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari dua jalan ini juga najis adalah hadisnya Abu Hurairah. Qad marra ma'ana an Abi Hurairah qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawaluhu nas. Ya. Maka dalam hadis Abu Hurairah, ya, seorang Arab dusun, ya, kencing di masjid, maka manusia pun mengerumuninya. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Ya, Arabi, ya, huwa Aqra bin Habis radhiyallahu anhu wa qila ghairuhu. Yang dimaksud dengan Arab Badui di sini adalah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Wa qila ghairuhu, dan menurut pendapat yang lain, sahabat yang lain, bukan Aqra bin Habis. Wal a'rabiyyu huwa man nazala al-badiyah minal Arab. Dan yang dimaksud dengan a'rabi bukan Arabi, ya, a'rabi. Kalau Arabi nisbah kepada Arab. Adapun a'rabi ini maksudnya adalah man nazala al-badiyah minal Arab. Orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Jadi Arab dusun. Nah, Arab dusun ini orang-orang Arab Badui. Maka dia kencing di masjid, manusia pun berkerumun, ya. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uh, ya, biarkan dia. Hariku ala baulihi, ya, sajlan min ma au dhanuban min ma. Ya, biarkan dia. Nah, ini ada sebuah hikmah disebutkan oleh para ulama kenapa Badui tersebut dibiarkan untuk kencing. Karena kemaslahatannya itu lebih besar daripada dia dihentikan dari kencingnya. Ya, orang yang lagi kencing, kalau dia disuruh berhenti, maka ini bisa memudaratkan kesehatannya. Nah, ini kemaslahatan yang pertama, agar dia tidak kesehatannya tidak terganggu. Lagi pipis kemudian disuruh berhenti. Kemudian kemaslahatan yang kedua, barakallahu fikum, ya, agar kencingnya itu tidak kemana-mana. Karena kalau dia ditegur orang lagi pipis, woi berhenti, wah, akhirnya dia noleh kepada suara tadi, akhirnya apa? Kencingnya tadi kemana-mana. Lebih repot lagi untuk membersihkannya. Jadi ini kemaslahatan yang disebutkan oleh para ulama. Mengapa Nabi SAW mengatakan da'uh, biarkan saja Badui tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, ya, hariku ala baulihi, siramlah kencingnya itu sajlan min ma, dengan seember air. Sajlan al-dalwu al-mumtali'ah ma'an. Sajlan artinya satu ember yang berisi penuh air, ya, yang berisi air. Satu ember yang penuh dengan air. Atau dhanuban, sama, ya, dhanuban adalah ember besar, al-mumtali' ma'an, yang penuh dengan air. Ya. Siramlah kencingnya dengan air seember penuh. Fa innama bu'ithtum, ya, muyassirin walam tub'ats mu'assirin.
ya, atau muksirin, bukan muasirin ya. Ya, muksirin. Karena sesungguhnya atau maka hanya saja kalian diutus untuk memudahkan. Ya. Dan tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan. Artinya min sya'nikum adamut ta'sir. Ya, sifat kalian itu adalah apa? Tidak suka menyulitkan. Tidak suka menyulitkan orang lain. Nah, ini sifat seorang muslim. Dia tidak menyulitkan. Lama ja'a bihi syar'ukum minal yusr wa raf'il haraj wa tadyiq. Karena syariat kalian ini telah datang dengan berbagai kemudahan, mengangkat kesulitan dan kesempitan. Nah, ini karakter syariat Islam. Baik, syahid dari hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air kepada kencing tersebut. Fa'amruhu sallallahu alaihi wasallam bi'iraqatil ma' 'alal baul dalilu najasatihi wal ghaitu asyaddu minal baul. Maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiramkan air kepada kencing badui tadi, ini dalil yang menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis. Wal ghaid asyaddu min baul, ya, dan ghaid yakni tai, ya, kotoran BAB ini lebih parah daripada sekedar kencing. Lebih parah daripada sekedar kencing. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari dua jalan adalah najis. Qala wa kadzalika baulun wa rawthul hayawan. Demikian juga kencing dan kotoran BAB dari hewan. Ini juga najis. Wa an Abdurrahman ibn Aswad an abihi, ya, dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya, annahu sami'a Abdullah ibn Mas'ud yaqul, bahwa beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam gha'ita fa amarani an atihi bi thalathati ahjar. Perhatikan ini sisi pendalilan kenapa kok kotoran hewan itu juga najis. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang buang air. Maka kemudian beliau memerintahkanku untuk membawakan 3 batu. Fawajatu hajarain, ya, wal tamastu thalith falam ajidhu. Maka aku mendapati 2 batu dapat. Lalu aku mencari yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya. Jadi Nabi SAW ngomong ke Abdullah bin Mas'ud, coba antum cari 3 Anta cari 3 batu. Ya, jadi untuk bersucinya Nabi, yang ketemu cuma 2 batu, yang satu dicari-cari nggak ketemu. Fa'akhadtu rawthatan, maka aku pun mengambil kotoran hewan. Yang kotoran hewan yang sudah kering itu kan kayak batu, ya. Kotoran hewan kan kayak batu. Fa'ataituhu biha, lalu aku pun memberikan itu kepada Rasulullah. Fa'akhadha al-hajarain wa alqa rawthah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran. Wa qala hadza riksun. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan ini najis. Nah, ini ada dalilnya. Ya, jadi ketika Abdullah bin Mas'ud bawa kotoran hewan tadi, walaupun sudah mengering, hadza riksun kata Nabi. Nah, ini najis. Wa riksu an najis kata beliau. Riks artinya najis. Warauth huwa ma yakhruj min duburil hayawan. Dan rauth adalah kotoran hewan. Wa yuqasu ma yakhruju minal qubul ala ma yakhruju minal dubur. Dan dikiaskan apa yang keluar dari al-qubul, apa yang keluar dari dubur. Ya, jadi kencing kalau nya itu najis, kan Nabi SAW mengatakan bahwa ini riks, ya, ini riksun. Ya, ini hadisnya Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, berarti kalau itu keluar, yang keluar dari dubur itu najis, maka yang keluar dari kubulnya juga najis. Jadi ini pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa kotoran hewan dan juga kencingnya itu najis. Ya, kotoran hewan dan kencingnya itu najis. Nah, kalau atau belajar fikih mazhab Hambali beda lagi nanti, ya. Kalau hewan itu dimakan tuh nggak najis tuh menurut mereka. Tapi kalau menurut Syafi'iyah najis.
ya, kotoran hewan itu najis. Nabi SAW dengan jelas mengatakan hadariks, ya, hadariksun, ya, ini adalah najis. Qala fadalat hadhil ahadits ala najasatil asya' al-madhkurah li ghuslihi sallallahu alaihi wasallam laha awil amri bi ghusliha awit tasrih bi najasatiha. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kenajisan perkara-perkara yang kita sebutkan. Ini apa yang keluar dari dua jalan. Kenapa? Karena yang pertama Nabi mencucinya, atau yang kedua Nabi memerintahkan untuk mencucinya, atau Nabi secara sharih mengatakan tentang kenajisannya. Hadariksun. Nah, ini kan tasrih bi najasatiha. Qala wa qisa ma lam yuzkar fiha mimma yakhruju minas sabilain ala ma dzukir. Dan dikiaskan dengan apa yang sudah disebutkan, apa-apa yang keluar dari dua jalan, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan itu, ya, kecuali mani, maka yang demikian najis. Yang demikian najis. Qala illal mani, kecuali mani. Nah, ini yang dikecualikan. Yang dikecualikan dari apa yang keluar dari dua jalan. Kalau mani nggak najis. Ya, dalilnya kata beliau minal insani wa jami'il hayawanat ma'adal kalbi wal khinzir. Ya, mani, kecuali mani, yang dimaksud dengan mani di sini adalah maninya manusia dan seluruh hewan kecuali anjing dan babi. Ya, kalau anjing dan babi maninya najis. Ya, kalau hewan, ya, selain anjing dan babi, maka maninya sama kayak mani manusia, tidak najis. Apa dalilnya Ustadz? Kok mani kan keluar dari dua jalan juga, tapi apa dalilnya yang menunjukkan bahwa mani itu tidak najis? Kata beliau, amma manil insan, ya, falamma rawathu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Adapun mani manusia, ya, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kuntu afruqul maniyya min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengerik mani dari pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhabu fayusalli fi. Lalu beliau pun pergi dan sholat dengan mengenakan baju tersebut. Ya, kan mani itu kalau dia kena baju kan lama-lama mengering. Kalau mengering kan dia kayak lilin, bisa dikerik-kerik. Ya, itu pernah ngerik-ngerik nggak? Ya, kalau ya belum pada nikah ya, kalau belum nikah ya, berarti pas ihtilam ya, pas ihtilam kemudian pagi-pagi biasanya udah kering, nah itu kan bisa dikerik itu, krik ya, hilang. Ya, maka dia Aisyah pernah mengerik mani yang sudah mengering tersebut, ya, yang ada di baju Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pergi dan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Walau kana najasan lam yakfi fihi al-farq. Kalau mani itu adalah najis, maka nggak cukup hanya dikerik. Ya. Apa bahasa Melayunya, Bang? Dikerik tuh, ya, dengan kuku, krik, ya, dihilangkan bekasnya itu dengan kerik. Gitu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa air mani itu bukanlah najis, karena kalau dia najis maka tidak cukup dikerik, tapi harus apa, disiram atau dibasuh dengan air. Baik. Qala wa amma mani, namun takhrij hadisnya kita nggak baca ya. Amma mani mani ghairil adami fali annahu aslul hayawan tahir. Terus apa dalilnya yang menunjukkan bahwa mani dari hewan selain anjing dan babi itu suci? Karena mani itu merupakan asal dari hewan yang suci. Ya, fa asbaha manil adabi. Maka dia serupa dengan mani, ya, manusia, ya. Kan hewan itu kan suci, ya enggak? Ya, sapi itu suci enggak? Suci. Kemudian kambing suci nggak? Suci. Ya, ayam suci. Ya, kalau ayam nggak ada mani ya, sorry, afwan. Ya, kambing, kemudian sapi, unta, ini kan suci. Nah, kambing, unta, sapi ini berasal dari mani. Ya,
Ulama sepakat kalau kambing itu suci, maka asalnya juga suci, ya nggak? Apa asalnya mereka? Asal mereka adalah mani, ya nggak? Mani yang berkembang dalam ovum induk mereka, ya, atau dalam rahim ibu mereka, sehingga maninya mereka adalah tohir, maka dihukumi sama dengan mani manusia. Wa ammal kalbu wal khinzir fali najasati ainihima. Adapun maninya anjing dan babi, karena ainnya, zatnya anjing dan babi itu sudah najis, maka tentu maninya juga najis. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa mani manusia dan hewan selain anjing dan babi adalah bukanlah najis, dikecualikan dari najis. Baik. Kemudian kata beliau, wa ghuslu jami'il abwal wal awrath wajibun. Dan membasuh kencing dan kotoran BAB ini hukumnya wajib. Illa baulas sabi alladzi lam ya'kulit ta'am fa innahu yadhur bi rasyil ma' alaih. Kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum makan sesuatu, maka dia disucikan dengan memercikkan air. Nah, ya. Jadi air tuh kotoran tuh diguyur, ya, najis itu diguyur. Kecuali apa? Kecuali ya kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Ini menunjukkan bahwa apa tadi? Kita bilang najis yang apa? Mukhaffafah. Najis ya, tapi mukhaffafah. Ya, najis yang mukhaffafah, yang cara mensucikannya hanya dengan memercikkan. Qala dalla ala dzalika ma sabaqa fil hasyah min as-sahifah qablaha fil ahadits. Ya, dalilnya adalah apa yang sudah kita sebutkan, ya, dalam catatan kaki di halaman tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk menyiram kencingnya badui. Ya. Dan tentu kotoran BAB ini lebih aula untuk dibersihkan daripada kencing karena lebih berat dia. Illa baulas sabi, kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun. Dalilnya an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha annaha atat ya bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di suatu ketika Ummu Qais binti Mihsan membawa putranya yang belum makan apa-apa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, maka bayi tersebut didudukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuan beliau. Fa ba'ala ala thawbihi, maka kemudian sang bayi pun kencing di pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fa nadhahahu walam yuksilhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan air, lalu beliau pun memercikkannya dan tidak mencucinya. Nah, ini dalil yang menunjukkan kalau bayi laki-laki yang baru makan ASI saja, belum makan yang lainnya, ini kencingnya dibersihkan dengan memercikkan air. Nadhahahu artinya rasyahu bihaitsu amul mahal bil ma' wa ghammarahu biduni sailan. Artinya Nabi memercikkan dalam artian ya beliau memercikkan air ke tempat najis tersebut dan membasahinya tanpa mengalirkan air. Jadi dibuat basah tapi bukan dengan mengalirkan air. Dipercikkan. Ya. Fa idza salama kana ghuslan. Kalau dialirkan air, itu namanya ghusl, membasuh, mengguyur. Ini enggak diguyur, cuma apa? Dipercikkan. Nah, ini dalil yang menunjukkan kalau kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, ini najis mukhaffafah, cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air. Kalau dicuci gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Ya, minimal, ini kan kriteria minimum. Kriteria minimumnya adalah apa? Dipercikkan air. Dalil lain yang menunjukkan bahwa kencingnya bayi laki-laki ini tidak perlu dicuci, hanya dipercikkan air
Wa an Ali ibn Abi Thalib anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil gulam ar-radi'. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kencingnya anak laki-laki yang masih disusui. Yundahu baulul gulam wa yugsalu baulul jariyah. Ya, kencingnya bayi laki-laki itu cukup diperciki. Adapun kencingnya anak perempuan harus dicuci. Nah, ini kata Nabi SAW, kalau kencingnya anak laki-laki ya itu cukup diperciki, kalau kencingnya anak perempuan harus dicuci. Qala Qatadah wa hadza ma lam yut'ama fa idza tu'ima ghusila jami'an. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, yang demikian itu kalau mereka belum makan apapun. Kalau sudah makan maka tetap dicuci, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, nah ini syaratnya apa? Mereka belum makan. Ini bayi laki-laki tersebut belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ya, kalau antum nanti ikhwan punya anak bayi, itu jangan langsung, kalau misalnya bayi kemudian pipis ya, bajunya terkena pipis, itu jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci. Ya, kalau antum nyuci dengan mesin cuci, tapi dicuci dengan air mutlak terlebih dahulu. Ingat kita dalam bab al-ma ya. Air yang mensucikan itu apa? Air mutlak. Maka dalam mazhab Syafi'iyah ya nggak boleh misalnya langsung masuk ke air sabun. Kenapa? Air sabun itu bukan ma mutlak, bukan air mutlak ya. Nah, ini sebagian ya, kalau menurut mazhab Syafi'i sih, kalau dia mau ikut mazhab yang lain ya terserah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah ya, mencuci pakaian yang terkena najis itu harus dengan air mutlak. Sehingga sebelum dimasukkan ke mesin cuci digiling, nah itu cuci dulu pakai air mutlak. Cuci dulu baru kemudian dimasukkan ke mesin cuci. Jangan langsung masuk ke mesin cuci. Ya, kecuali mesin cucinya pakai air mutlak dulu, giling dulu pakai air mutlak, baru kemudian pakai apa? Itu pun harus dibuang, air mutlaknya harus dibuang dulu. Giling dulu pakai air mutlaknya dibuang, ya dia diperes, baru kemudian pakai air sabun. Ya, ini dikasih tahu istrinya nanti ya, Dek, kalau mau nyuci pakaian anak kita yang kena najis, ya itu cuci dengan air dulu, baru kemudian pakai sabun. Ya. Maka ini yang kalau anak laki-laki yang belum disusui maka dipercikan. Adapun perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan maka dia harus dicuci. Nah, lantas apa bedanya? Ustadz, kok beda ini kalau laki-laki sama perempuan dibedakan? Apa yang menjadi penyebab? Kata beliau, wa farqun baina dzakari wal untha bi annal ma'lufa an yuhmal as-sabi akthar fa khuffifa fi baulih. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bayi laki-laki dan perempuan, bahwa yang biasa digendong-gendong itu adalah bayi laki-laki. Karena biasa digendong maka diberikan keringanan. Jadi kencingnya itu lebih sering kena pakaian orang yang menggendongnya. Nah, ini penjelasan para ulama ya, karena anak laki-laki itu lebih sering digendong. Ya, kalau dulu kita belajar Umdatul Ahkam, sebagian masyayikh kita membawakan faedah bahwa kencing laki-laki itu berbeda dengan kencing perempuan. Kencing perempuan itu lebih kental katanya. Wallahu ta'ala alam. Ini diantara hikmahnya. Tapi ya ta'budiyah saja ya, Nabi SAW memerintahkan tadi hadis Ali, kalau laki-laki cukup diperciki, kalau perempuan harus dicuci. Ya sudah, sami'na wa ta'na. Ya, ta'budiyah. Baik, kemudian kata beliau wala yu'fa. Lanjut ya. Ya, ini selesai permasalahan kencing bayi. Qala wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dam wal qayh wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Dan tidaklah dimaafkan sebuah najis ya, atau salah satu dari najis-najis kecuali yasir, sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh, yang sedikit.
dari darah dan juga dari nanah. Nanah. Ya. Jadi kalau sedikit saja, misalnya ada teman kita kemudian main bola terantuk, kemudian darahnya dia kena kita, tapi sedikit saja. Nah, ini dimaafkan, tidak perlu kemudian dicuci. Ya, bukan najis dia ya. Dimaafkan. Ya. Atau darahnya keluar dari tubuh kita sendiri, ya, ini bukan najis. Atau darah yang ada pada daging, kan kadang-kadang kan kalau beli daging kan ada darahnya ya. Tapi darahnya itu yasir, sedikit sekali. Wa mala nafsa lahu sa'ilah, demikian juga dimaafkan dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nafsa itu artinya darah. Nafsa sa'ilah yang darahnya itu tidak mengucur. Ya, macam serangga. Serangga itu kan darahnya kan tidak cor kayak gitu ya, kayak kambing kalau disembelih itu kan darahnya kan ngucur ya. Nah, kalau lalat atau kecoa ya, maka ini tidak mengeluarkan darah yang mengucur. Mungkin mereka ada peredaran darahnya. Ada nggak siapa yang belajar biologi itu? Ada nggak peredaran darah? Sistem peredaran darah serangga ada kali ya. Al-muhim ya, bahwa hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ini juga dimaafkan. Ya. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kalau hewan yang tidak punya darah mengalir ini terjatuh pada bejana atau mati di dalamnya, maka dia tidaklah menajiskan bejana tersebut atau apa yang ada di dalam bejana tersebut. Qala dalla ala dzalik, berkata Syekh Mustafa Bugha, ya ma dalla ala dzalik, ya dalilnya marwahu Abu Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum falyaghmishu kullahu. Apabila seekor lalat ya masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia celupkan seluruh tubuh lalat tersebut. Nah, kalau najis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin nyuruh mencelupkannya, ya enggak? Ya, bangkai, ini bangkai lalat, ada bangkai lalat di minuman kita. Ya, lagi minum es teler tiba-tiba ada lalat ya. Ini gimana ini? Najis enggak? Maka apa? Kata Nabi SAW, falyaghmishu, hendaknya dia celupkan kullahu, semuanya. Ya, dia celupkan semuanya. Tsumma liyatrahu, hendaknya dia buang. Habis dicelupin dibuang, jangan dimakan tapi dibuang. Qala fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fil akhari da, karena sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat penawar dan di salah satu sayapnya terdapat penyakit. Ya, jadi di tubuh lalat itu ya sebagian tubuhnya itu mengandung penyakit, sebagian lagi justru menjadi penawarnya. Qala wajhul istidlal annahu law kana yunajjisuhu lam ya'mur bi ghamsihi. Kemudian sisi pendalilannya bahwa Nabi SAW ya, kalau memang lalat itu najis, maka nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan untuk mencelupkannya. Tapi kenyataannya Nabi memerintahkan untuk mencelupkannya. Berarti apa? Bukan najis. Wa kisa bidzubabi ya, wa kisa bidzubabi kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin laisa laha damun yasilu minha. Dan dikiaskan dengan lalat ya, semua hewan yang sama atau semakna dengan lalat, dalam artian apa? Bangkainya itu tidak ada darah yang mengalir darinya. Ya, jadi bangkai lalat, semut ya, dan yang semisalnya ini bukanlah najis. Baik ya. Jadi ini yang dimaafkan ya. Jadi dia tidak termasuk najis. Qala wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan seluruh hewan semuanya adalah suci. Ai jami'ul hayawan tahiratul ain halal hayah. Semua hewan yang masih dalam keadaan hidup itu suci. Ya, kucing, kambing, sapi, ya, itu semua suci. Yang tidak suci apa? Hewan
hewan yang tidak suci illal kalba wal khinzir. Yang enggak suci itu anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan turunannya. Ya, misalnya anjing kawin sama serigala. Ya, kan bisa katanya anjing kawin sama serigala, maka keturunan anjing dan serigala itu dihukumi sebagai anjing. Atau babi kawin sama apa? Nggak tahu saya. Bisa kawin sama apa nggak babi ya? Al-muhim ya, anjing atau babi atau yang terlahir dari anjing dan babi, maka itu adalah najis. Kenapa? Kata Syekh, li'anna kullan minhuma najasul ain, karena ainnya itu, zatnya itu memang najis. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya aulah mal khinzir fa innahu rijis. Ya, dilarang kita untuk makan daging babi karena dia adalah rijis. Rijis itu artinya najis. Ya. Wali hadithi al-amri bit tadhhir min wulugil kalbi al-ati fil hasyah ar-rabi'ah. Ya, demikian juga hadis yang lain yang menunjukkan anjing itu najis adalah perintah untuk membersihkan jilatan anjing yang akan datang. Nanti akan datang dalilnya. Ya. Jadi bangkai atau hewan itu semuanya suci. Ya, kalau mereka dalam keadaan hidup, ya, dalam keadaan hidup hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan apa yang terlahir dari keduanya. Demikian juga wal maitatu kulluha najisatun illa samak wal jarad wal adami. Dan semua bangkai adalah najis kecuali ikan, kemudian belalang, dan juga adami, dan juga manusia. Ya, yang juga tadi kita sebutkan ya, hewan yang laisa laha nafsun sa'ilah, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, kemudian ikan kenapa? Karena ikan itu Nabi SAW ketika ditanya tentang laut, ya, hillu maitatuhu, ya, bahwa halal bangkainya hewan laut itu halal, maka ikan itu bukan najis. Ya, demikian juga tubuh manusia, ya, mayitnya manusia, bangkainya manusia ini juga tidak najis. Jami'ul maitat, ya, najasatun illa mastuthniya. Semua bangkai itu najis kecuali apa yang dikecualikan. Wa qad dalla ala taharati maitatil adami ma sabaqa fi hasyah tsani sahifah ya 12. Ya, dan apa yang menunjukkan bahwa bangkai manusia itu suci adalah apa yang telah lewat dari catatan kaki nomor 2 di halaman 12. Ini beliau bawakan dalil walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan bani Adam. Ya, sehingga apa? Mayatnya itu bukanlah najis, atau bangkainya bukanlah najis. Wa taharatu samaki wal jarad dalla 'alaiha haditsu Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatan wa daman. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa ikan dan belalang itu tidak najis bangkainya adalah hadisnya Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad. Adapun 2 bangkai adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Wa ammad daman fal kabidi wal wattihal. Adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Faqaunu samak wal jarad halalan aklu maitatuha dalilun ala taharitihima. Ya. Maka keadaan ikan dan belalang yang boleh untuk dimakan bangkainya ini menunjukkan bahwa bangkainya adalah suci. Ya. Jadi hukumnya bangkai hewan itu najis kecuali apa? Hewan laut dan juga belalang serta hewan yang tidak memiliki darah mengalir sebagaimana penjelasan kita sebelumnya. Baik. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Qala fa wa yuksalul ina min wulugil kalbi wal khinzir
sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Maka dicucilah bejana yang telah di wulugil ina, yang telah jilati oleh anjing dan babi 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ini yang najis apa? Mughalladhah. Najis yang mughalladhah, cara mensucikannya adalah dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, qala dalla ala najasatil kalbi. Nah, kalau menurut ulama Syafi'iyah itu bukan jilatannya saja ya, tapi anjing itu ya najis ya. Anjing itu ya najis, babi itu ya najis ya. Bukan jilatannya saja yang najis, tapi anjing dan babinya itu najis. Qala dalla ala najasatil qalbi ma rawahu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu, thumma liyaghsilahu sab'a miraran." Apabila seekor anjing menjilati ya bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia buang isi bejana tersebut, kemudian hendaknya dia cuci dengan 7 kali. Kalau fi riwayatin ya awwaluhunna ya bit-turab, yang pertamanya dengan tanah, ya, dicampur dengan tanah. Wa fi riwayatin ya wa afuruhu ats-tsamin bit-turab, ya ditambah dengan yang ke-8 dengan tanah. Wa fi riwayat lidaruqutni ihdahunna bil batha, salah satunya dengan tanah. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa mencuci bekasnya anjing dan babi itu adalah 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Fal amru bi iraqati ma wuligha fihi wa ghaslihi dalilun najasatihi. Maka perintah Rasulullah SAW untuk membuang apa yang sudah dijilat oleh anjing dan mencucinya, ini adalah dalil bahwa anjing itu najis. Bal najasatuhu mughalladhah, bahkan najisnya adalah najis yang kelas berat. Walidzalika yughsal minhu sab'a marrat ma'atatrib. Oleh karena itulah ya dia dicuci 7 kali dan salah satunya disertai dengan apa? Dengan tanah. Wal khinziru aglad minal kalb, dan babi lebih parah daripada anjing. Babi lebih parah daripada anjing. Wa qad ja'an nas al-Qur'ani bitasrih binajasatihi. Bahkan untuk masalah babi ya, nas Quran ini telah menjelaskan secara terang tentang kenajisannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Aw lahmal khinzir fa innahu rijis." Atau daging anjing maka itu merupakan najis. Rijis an-najas. Ya, kama alimta. Yang dimaksud dengan rijis adalah najis. Ya. Jadi daging babi itu najis, babi itu najis. Qala wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ya'khudhu hukmaha wa taghliban li janibin najasah ihtiyatan fil ibadah. Dan apa-apa yang terlahir dari anjing dan babi atau dari salah satu di antara keduanya, maka dia mengambil hukum anjing dan babi. Ya, kecondongan yang lebih berat kepada sisi kenajisannya, karena kecondongan yang lebih berat dari sisi kenajisannya. Wahtiyatan fil ibadah, dan juga berhati-hati dalam masalah ibadah. Ya. Jadi anjing dan babi ini najis. Ya, kalau dia masuk rumah kemudian nongkrong dia di rumah, itu harus dicuci dengan air. Nah, ini mazhabnya Syafi'iyah ya. Jadi cuci dengan air, salah satunya dengan tanah. Baik. Nah, sekarang cara mencucikan yang lainnya. Ya, bagaimana dengan najis yang lainnya? Wa yughsalu min sa'il najasati marratan ya ta'ti alaih wa thalathatu afdal. Adapun najis lainnya maka dia diguyur. Ya, yughsal artinya dibasuh dengan air ya dari najis yang lainnya 1 kali. Jadi diguyur di atasnya air 1 kali, wa thalathatu afdal. Dan yang lebih afdal 3 kali.
Ya, jadi ini untuk mensucikan najis lainnya. Ya, najis yang mutawassithah dia diguyur dengan air. Wali hadithi Ibnu Umar kanat as-salatu khamsin wal ghuslu min janabah sab'a marrat wa ghuslul bauli sab'a mirar. Falam yazal Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'alullah at-takhfif hatta ju'ilat as-salatu khamsan wal ghuslu minal janabati marrah wa ghuslu al-bauli minal thawbi marrah wa qisa bil baul ghairuhu. Dalilnya bahwa cukup satu kali saja kita mengguyur ya najis itu adalah hadisnya Ibnu Umar. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud. Kata beliau, dulu sholat itu 50 waktu. Kemudian mandi janabah itu 7 kali. Kemudian mencuci kencing itu 7 kali juga. Maka Nabi SAW senantiasa meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sholat itu menjadi 5 waktu. Kemudian mandi janabah cukup 1 kali. Dan mencuci kencing dari pakaian itu 1 kali saja. Jadi kalau misalnya baju kena kencing ya udah diguyur 1 kali, ya sampai kemudian apa hilang bekasnya, hilang baunya 1 kali. Ya. Wa salasatu afdal, dan 3 kali ini lebih afdal. Tentunya semakin bersih ya kotoran tersebut semakin afdal. Apalagi kalau dicuci pakai sabun, ya dijemur ya sehingga benar-benar hilang. Baik. Nah, sekarang terakhir pembahasan tentang khomer. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah khomer itu najis. Tapi saya belum menemukan ini apa bantahannya Syafi'iyah terhadap kisahnya para sahabat yang membuang khomer di jalan-jalan. Nah, kan kalau mazhab Hambali kan mengatakan khomer itu bukan najis. Nggak tahu mazhab Hambali atau ya sebagian ulama menganggap bahwa khomer itu bukan najis. Lalu apa dalilnya? Lah itu ketika turun ayat pengharaman terhadap khomer, para sahabat itu membuang khomer ke jalan-jalan. Kalau khomer itu najis ya nggak boleh kan dibuang ke jalan-jalan. Masa buang najis ke jalan ya nggak? Harusnya dibuang di tempat yang jauh, tidak kemudian membuat jalan yang dilalui oleh manusia bernajis. Ya enggak? Benar enggak? Makanya ini ya. Ini belum saya cari ya, PR ya. Antum Mas Diki ingatkan ya nanti ya, coba. Ini pertanyaan Ustaz ya. Kenapa kok dinajiskan oleh Asy-Syafi'iyah padahal pernah dibuang gitu ya oleh para sahabat. Baik, sekarang masalah khamr. Wa idza takhallalat al-khamratu ya bi nafsiha tahurat. Apabila khamr itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia pun suci. Nah, jadi kalau khamr itu memang najis. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi cuka, ya, telah berubah menjadi cuka, maka dia suci dengan sendirinya. Li'anna illatan najasati al-iskar faqad zalat bit takhallul. Karena yang menyebabkan dia najis adalah membuat mabuknya. Maka membuat mabuknya tadi ya sudah hilang karena berubah menjadi cuka. Cuka kan tidak memabukkan. Jadi kan khamr itu kan dia terjadi fermentasi ya. Terbentuknya khamr itu dari fermentasi, entah fermentasi kurma atau fermentasi anggur. Ya kemudian dia berubah keluar alkoholnya menjadi memabukkan. Nah ini dalam sebagian waktu khamr ini nggak abadi ya. Kalau kita simpan lebih lama dia berubah menjadi cuka. Ya, jadi cuka berarti sudah hilang alkoholnya. Ya, maka kata beliau di sini, maka ilah najasahnya itu adalah memabukkan. Kalau sudah nggak memabukkan lagi, ya maka dia apa? Suci. Ya wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Maka kalau khamr itu berubah menjadi cuka, maka dia pun suci. Tapi wa in khullalat bitorhi syai'in fiha lam tathur. Tapi kalau disengaja bukan terjadi secara natural, dilemparkan atau dibubuhkan sesuatu
ke khamar tersebut sehingga dia berubah menjadi cuka, maka yang demikian tidaklah mensucikan khamar atau cuka tersebut. Ya, jadi bedakan. Kalau cukanya itu terbentuk secara natural, ya kita nggak apa-apain, fermentasi natural saja. Wah, ini ada khamar, tapi kemudian dia berubah jadi cuka, maka cuka yang diproduksi dari khamar tersebut ini bukan najis. Akan tetapi kalau sudah ada khamar, lalu kita ingin ubah ini jadi cuka, kita bubuhkan sesuatu, maka ketika dia berubah menjadi cuka, ya cuka ini tetap najis, tetap dihukumi sebagai khamar. Kenapa? Li'anna, kata beliau. Dan catatan kaki nomor 3, li'anna ma yutrahu fiha yatanajjasun bimulaqatiha. Karena sesuatu yang dibubuhkan di atas khamar tersebut langsung berubah menjadi najis juga karena telah bersentuhan dengan khamar. Khamarnya najis, kemudian dia dibubuhkan sesuatu pada khamar tersebut, maka sesuatu yang dibubuhkan berubah menjadi najis. Kenapa? Karena dia telah bersentuhan dengan si khamar. Wa yabqa mutanajjisan, ya, atau wa yabqa mutanajjasan, dan tetap dalam kondisi telah ternajisi. Fa idzan qalabat qalan wa huwa fiha najjasaha. Ya, maka karena bubuk tadi yang dibubuhkan di khamar tadi sudah berubah menjadi najis, walaupun khamarnya itu kemudian berubah menjadi cuka, maka bubuknya tadi tetap dalam keadaan najis. Wa huwa fiha najjasaha. Maka bubuk yang menjadi najis ini menajisi khamar yang sudah berubah menjadi cuka. Masya Allah. Kita ulangi sekali lagi. Ya, kalau khamarnya berubah menjadi cuka dengan sendirinya, artinya dia nggak diapa-apain. Jadi khamarnya ditaruh, ya khamarnya ditaruh dalam bejana, tiba-tiba dia setelah berjalannya beberapa waktu dia berubah menjadi cuka. Maka cuka ini halal, ya, dan dia bukan najis. Kenapa? Karena terjadi secara natural. Bagaimana kalau misalnya dia berubah menjadi cuka karena dibubuhkan sesuatu? Saya nggak tahu bagaimana cara prosesnya, tapi mungkin misalnya dia ditambah raginya. Ini sudah jadi khamar, tambah raginya biar dia berubah menjadi cuka. Ya, maka ragi yang ditambahkan kepada khamar itu kan najis. Ragi yang ditambahkan kepada khamar, maka raginya berubah menjadi najis. Kenapa? Karena dia sudah bersentuhan dengan khamar. Taib. Nah, ketika khamar yang ada di bawahnya ini berubah dia menjadi berubah dia menjadi khal, menjadi cuka, maka ragi yang ditambahkan tadi kan sudah najis tuh. Ya, maka dia bercampur dengan cuka ini, maka cukanya pun jadi najis. Ya, karena apa? Najis yang dibawa oleh ragi tadi yang menyebabkan dia berubah menjadi khal atau menjadi cuka. Ya, sehingga apa? Bedakan khamar yang berupa khamar yang berubah menjadi cuka secara natural, maka dia tidak lagi dianggap sebagai najis. Adapun khamar yang berubah karena ditambahkan sesuatu padanya, maka ini dianggap sebagai najis. Thaib, barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan tentang macam-macam najis dan cara membersihkan atau mensucikannya. Intinya sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal tadi dalam pembukaan, bahwa najis dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama yang mughalladhah, yaitu anjing dan babi. Ini cara mensucikannya adalah dicuci 7 kali, kemudian 1 kali campur tanah. Kemudian yang kedua najis yang mukhaffafah, ini yang kelas ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Maka cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air. Dan yang ketiga najis yang mutawassithah, yang kelas menengah, itu apa yang keluar dari 2 jalan, hewan dan manusia kecuali mani, kemudian darah dan nanah kecuali sedikit, ya. Demikian juga bangkai kecuali hewan laut dan belalang, lalu khamar dan susu hewan yang haram untuk dimakan. Baik, ini penjelasan tentang najasa. Alhamdulillah sore hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan kita. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan membahas tentang darah wanita, ya. Baik, ini akan jadi pembahasan kita tentang darah wanita. Ustadz, di skip aja Ustadz, kan kita laki-laki ya.
Antum juga perlu tahu kan, nanti antum nikah sama wanita ya. Jadi harus tahu fikihnya darah wanita ya. Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Tetap ikuti kajian kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib setiap hari Rabu insya Allah jam 4 sampai dengan selesai. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.